Ternyata subhanallah air ruqyah itu ketika diminum itu memusnahkan kerak-kerak darah yang mengering, yang menempel di otot-otot jantung. Seorang peneliti Profesor Emoto dari Jepang pernah mengkaji, mengeksperimen air, keajaiban air. Ketika ada air diletakkan di hadapan orang yang suka marah-marah, emosian, padahal orang itu diam. Diletakkan di situ sekitar 20 menit atau setengah jam. Lalu air itu diteliti dengan alat mikroskop dengan skala tertentu dan membuat dia kaget. Ternyata molekul air dalam air tersebut menjadi berubah buruk, gelap dan jelek. Di dalam air ini ada jutaan molekul makhluk terkecil. Subhanallah, luar biasa dan belum bisa menandingi dari manusia manapun, makhluk manapun, makhluk yang bernama molekul kecil, makhluk terkecil, darah. Ketika dihadapi dengan orang yang lembut, air itu berubah menjadi bagus molekulnya. Ketika dilantunkan lagu-lagu cinta, lagu-lagu indah, maka molekul-molekul itu juga berubah menjadi bagus. Ketika terdengar suara adzan tanpa sengaja, ternyata lebih indah dan lebih bagus lagi, yang menyebabkan Profesor Emoto masuk Islam. Keajaiban air. Dan ini sudah dijelaskan oleh Islam jauh sebelum Profesor Emoto. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Orang kalau suka marah-marah, emosian, maka hormon stresnya keluar lebih banyak. Dan otot-otot jantung memompa jantung lebih kuat lagi. Kalau sudah begitu, maka paru-paru membutuhkan oksigen yang lebih dari biasanya. Otomatis paru-paru itu kewalahan. Kalau sudah seperti itu, maka terjadilah kerak-kerak darah yang menempel di otot-otot jantung. Kalau sudah begitu, maka terjadilah serangan jantung. Maka kebanyakan penyakit serangan jantung itu terjadi 65% karena marah-marah, emosian. Stroke juga demikian. Marah-marah bisa karakter, bisa ada gangguan makhluk gaib. Ternyata subhanallah air ruqyah itu ketika diminum itu memusnahkan kerak-kerak darah yang mengering, yang menempel di otot-otot jantung, sehingga jantung kembali yang harusnya di-ring oleh dokter. Sudah wajib di-ring, sudah telepon kami. Saya bilang tunggu waktunya, jangan di-ring dulu, tunggu saya datang. Kemudian saya buatkan air ruqyah, konsumsi selama 3 hari. Dia periksa ke dokter lagi dan dokter menyatakan tidak perlu di-ring lagi. Jantungnya normal lagi. Kerak-kerak yang menempel di otot-otot jantung sudah tidak terlihat lagi. Hancur dengan air ruqyah. Bukan air yang biasa, tapi air yang sudah dibacakan doa-doa, ayat-ayat suci Al-Quran, mantra-mantra sakti daripada mantra-mantra dukun. Kalau dukun saja baca mantra-mantra, korbannya ngefek, bisa lumpuh, stroke, sakit-sakitan, bercerai, emosian, bahkan meninggal dunia. Bagaimana kita tidak yakin dengan mantra-mantra sakti dari ayat suci Al-Quran, kalamullah? Dibacakan di air, maka efeknya sangat dahsyat. Saya ditransfer sama orang dari Malang sebagai hadiah. Hadiah apa? Alhamdulillah Pak Yai, istri saya hamil padahal 8 tahun belum punya keturunan. Sudah kesana-sana, loh kapan saya ruqyah? Di mana? Enggak di ruqyah Pak Yai. Bahkan saya nitipkan air sama temen ke panjenengan buru-buru. Jadi saya minta tolong air ke Pak Yai lewat teman saya, katanya dia.
Dan subhanallah diminum, ternyata kista yang selama ini berkali-kali diangkat muncul itu kista palsu alias manipulasi dari bangsa jin karena kasus santet sihir mantannya yang sakit hati. Maka bantuan dukun untuk menyumbat rahimnya dengan cara kista palsu, kista gaib dari bangsa jin. Dengan air ruqyah kistanya hilang, bersih, dan sperma bisa masuk kembali. Kalau diangkat lama-lama rusak rahimnya, lama-lama rahimnya yang diangkat. Itu tujuannya dari teman kamu atau mantan kamu yang sakit hati. Ya Allah, banyak testimoni daripada ayat. Kalau mau cerita nggak akan habis. Di tubuh kita unsur air, dominan air. Maka ketika kita minum air ruqyah yang sudah didoakan bercampur dengan molekul-molekul di dalam tubuh kita, menetralisir toksin racun jin yang masih bersarang di tubuh kita. Itulah sebab para ulama kita ketika ada orang minta didoakan, minta kesembuhan melalui air. Masya Allah. Ya, disemprotkan di rumah pakai kispray, sudut-sudut kamarnya, ruangannya, jendela, atap, lantai, ditaruh di botol, di kolam mandi airnya ini, dan mandi satu keluarga dengan air ruqyah. Ya, ini ada istri dan anak saya. Mereka bisa membedakan mana air yang sudah diruqyah, mana air yang belum diruqyah, saking bertahun-tahun minum air ruqyah. Bahkan tamu-tamu saya itu dibikinin kopi dan teh, kalau diminum dia muntah, kalau diminum tamu-tamu ini muntah semuanya kadang-kadang. Kenapa? Airnya dari air ruqyah. Kenapa muntah? Karena dia bermasalah. Makanya di rumah selalu saya sediakan kantong plastik buat tamu-tamu yang muntah. Minum, mungkin anak kamu nakal ada yang nempel. Ayo jadi minum dari dalam dan mandi dengan campuran air ruqyah. Makanya kalau di rumah itu jangan sembarangan ngomong, bisa terekam. Ibu tahu chip di handphone ini, di laptop ada chip kecil tapi menyimpan ribuan memori. Molekul ini lebih kecil ribuan kali daripada chip. Satu molekul itu menyimpan, merekam pesan suara yang kita keluarkan. Makanya orang dulu baca doa tersimpan di situ jutaan itu, nggak bisa ditiru sama makhluk manapun menciptakan molekul terkecil yang bisa dilihat pakai mikroskop, bukan pakai mata. Itu bisa menyimpan suara kamu di dalam itu, lebih canggih daripada chip ciptaan Allah ini. Subhanallah. Jangan kamu nyanyi-nyanyi di rumah, misa-misu di rumah, akhirnya molekulnya jadi buruk, diminum dengan anak kamu. Jangan salahkan anak kamu bandel, jangan salahkan anak kamu nakal, jangan salahkan anak kamu malas, bahkan diri kamu juga. Begitu, makanya baca Quran, zikir, supaya molekul di dalam tubuh kita itu mengandung unsur sifat kesembuhan, mengandung unsur pembentengan, mengandung unsur pengobatan, mengandung unsur kekuatan, mengandung unsur penyerangan. Kenapa? Doa-doa, zikir-zikir yang kita baca mengandung kekuatan, mengandung pembentengan, mengandung kekuatan, mengandung penyerangan dan lain sebagainya daripada zikir-zikir, wirid-wirid yang sudah disediakan oleh para ulama. Terutama baca Quran yang lebih lengkap lagi. Cahaya di atas cahaya. Ya, di situ juga ada herbal bidara. Bidara itu sidron, ya. Itu paling ampuh, efektif sekali kalau panjenengan punya penyakit gatal-gatal menaun nggak sembuh-sembuh. Maka caranya 1 sendok teh serbuk bidara yang sudah diekstrak dan sudah diruqyah, 1 sendok teh dicampur setengah gelas air panas, diaduk, aduknya ke kiri ya, diaduk, lalu dicampur madu seperlunya sesuai selera, lalu dicampur lagi air dingin separuh jadi 1 gelas, diaduk lagi dan minum pagi dan malam hari. Insya Allah dalam waktu dekat gatal-gatalmu hilang. Juga jerawat yang nggak minggat-minggat atau kista, bahkan ada testimoni kanker tumor dan tiroid, banyak lagi ya, luar biasa itu. Bahkan yang terbaru di Madura ini streaming ya, didengarkan banyak orang itu ya. Ini di masjid saya ucapkan qultu wallah
Itu ada anak 7 tahun dari kecil, dari lahir nggak bisa bicara. Subhanallah, dikabarkan karena rutin minum air ruqyah dan bidara, 1 bulan dia bisa bicara. Orang tuanya bangga luar biasa. Saya pun kaget, karena baru kali ini minum air ruqyah saja, tidak diruqyah, minum air ruqyah dan bidara rutin 1 bulan mengkonsumsi itu. Anak tersebut yang dari kecil nggak bisa bicara, subhanallah bisa bicara, dan sekarang proses belajar bicara, berkata. Dari Madura nih, di Sampang nih, ditonton banyak orang. Itulah keajaiban ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwan inayah ila liqa. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.